Pendidikan buat aku adalah sebuah harapan. Dengan pendidikan kita punya harapan untuk mencapai yang sebelumnya kita tidak pernah capai. Dengan pendidikan kita punya harapan untuk menjadi lebih baik. Selama 10 bulan terakhir begitu banyak keceriaan, semangat, dan energi positif yang mereka tularkan pada aku. Desa Kembang Tanjung ini terletak di Kecamatan Bulang Tengah, Suku Ulu, Musirawa, Sumatera Selatan. Jarak tempuh untuk mencapai lokasi kurang lebih butuh 6 jam perjalanan, udara dan darat. Rute paling mudah untuk menjangkau desa tempatku mengabdi dari Jakarta, langsung pilih penerbangan ke Lubuk Linggau. Nama lengkapku, Ade Putri Verlita Maharani, pengajar muda dari Indonesia Mengajar. Sebelum bergabung di Indonesia Mengajar, aku aktif di dunia videografi dan bergabung di sebuah rumah produksi selama hampir 2 tahun. Jika ada yang bilang pergi menepi seperti ini jadi cara seseorang ingin mencari jati diri, bisa aku benarkan pendapatnya. Karena dari sinilah kehidupan nyata bisa dirasakan. Aku nggak nyesel untuk gabung Indonesia Mengajar, aku malah bersyukur. Karena aku merasa kalau aku nggak masuk ke Indonesia Mengajar, akan ada banyak batasan-batasan diri yang nggak aku capai. Banyak batasan-batasan diri yang nggak bisa aku lampaui. Yang ternyata ketika aku coba di Indonesia Mengajar selama penempatan ini, oh ternyata bisa ya. Kehidupanku jelas berubah sejak menjadi guru bantu di sini. Semaksimal mungkin aku mencoba untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama untuk anak-anakku kelas 4 SD ini. Menumbuhkan rasa percaya diri agar masing-masing anak dapat mewujudkan mimpinya. Aku jadi tim penyelamat yang kebakaran tersangkut di atas pohon sama tertimpa kayu. SDN Kembang Tanjung hanya memiliki 2 orang guru berstatus pegawai negeri sipil. Sementara 4 tenaga guru lainnya adalah honorer atau guru bantu. Namun sayang, sebagian besar mengajarnya harus selalu diingatkan. Di sini semua serba seadanya. Contohnya, lihat saja, ruang kelas 3 harus mengambil tempat di antara ruang guru. Ketika mereka tidak mendapat pelajaran itu malah kasihan mereka. Jadi biasanya kalau aku ketika aku sudah punya topik khusus, biasanya aku kasih soal aja untuk kelas-kelas lain. Tapi kalau misal aku merasa ada topik yang sifatnya general, biasanya aku gabung kelas tinggi dengan kelas tinggi, kelas rendah dengan kelas rendah.
gitu. Belum lagi butuh perjuangan untuk dapat melanjutkan sekolah lebih tinggi. Sekolah menengah pertama terdekat berjarak sekitar hampir 2 jam perjalanan di wilayah Jayaloka. Mobil pengantar pun tidak cuma-cuma. Para orang tua harus merogoh kocek hampir Rp300.000 per bulan untuk ongkosnya. Capek tapi aku harus semangat, aku ingin lulus cita-cita polwan biar orang tuaku nggak kerja keras. Akibat keterbatasan ekonomi membuat Neni, salah satu muridku, membantu orang tuanya menjajakan panganan untuk mencari uang tambahan. Dan pulang sekolah seperti ini jadi waktu pilihannya untuk berjualan. Ini selalu memberikan semangatnya 100%. Dia tidak pernah merasa dia berbeda dengan teman-teman yang meskipun dia harus mengeluarkan energi yang jauh lebih besar dibanding teman-teman yang memang tinggal di kampung kan, di desa. Di satu desa tinggal jalan 5 menit nyampe ke sekolah, dia harus 45 menit harus sampai ke sekolah. Dia nggak pernah merasa dirinya berbeda. Jadi aku pikir aku menyerap energi dari dia juga selama ini. Aku bersyukur, meski dalam keterbatasan, namun keluarga Neni mendukung putri sulungnya untuk tetap mengecap bangku sekolah. Pernah nangis Ibu, karena melihat keadaan Neni kan tidak sama dengan kawannya. Setelah Ibu nangis. Dulu Ibu pernah sampai dulu kan Ibu ngantar Neni, kadang kehujanan, kadang tuh kan diomongi orang, nggak ada rumah katanya, sekolah jauh katanya, tapi Ibu diam aja. Diomongi orang terus, malu lah Ibu. Ya Ibu nggak apa-apa, orang yang bicara sama ngomongi Ibu, penting anak Ibu sekolah. Ibu diam aja di sini, duduk, biarin ngomongi Ibu, nggak apa-apa. Pelajar, itu status Neni ketika dia di sekolah. Namun saat sudah di rumah, dia adalah anak yang serba bisa. Cekatan dengan semua pekerjaan tanpa pernah mengeluh. Capek tapi aku harus semangat, aku ingin lulus cita-cita polwan biar orang tuaku nggak kerja keras lagi, terus nggak potong karet, terus nggak tinggal di kebun lagi. Aku ingin cita-citaku tercapai, terus aku ingin biar orang tuaku tidak marah kalau cepat-cepat berlaki, kata dia. Jangan cepat-cepat, kata dia, bekerja dulu, sekolah dulu. Tempat sekolah pertama anak ada di keluarga. Setuju bukan? Ya, itulah yang sedang aku terapkan di tengah warga Kembang Tanjung beberapa bulan terakhir. Sengaja aku menyertakan para orang tua untuk dapat berkontribusi mendidik anak-anak mereka. Seperti minggu ketiga ini.
Pak Muslim, ayah dari muridku Banjar, mendapat giliran untuk mengajarkan anak-anak mengenai profesinya sebagai nelayan Sungai Musi. Perlu diketahui ini kan disesuaikan dengan kebutuhan. Silakan dikarat. Oh, dikasih karet? Ya. Biar apa, Pak? Biar ini kan enggak. Ya, agak deg-degan ya, karena baru pertama ngajar anak-anak kan. Memang kadang-kadang kita sendiri kepengen ngajar ini, tapi anak-anak di sini kan agak enggak, entah gimana bilangnya, kan agak susah gitu. Ya, kita yang utamakan kita jaring yang risikonya lebih kecil. Yang kedua nanti kan kita memang pakai damak atau pakai bedil, itu memang risiko terlalu tinggi itu, Bu. Jadi kita lebih menganjurkan pakai jaring. Daya tangkap ikan jaring itu kan lebih menguntungkan daripada pakai bedil atau damak. Beruntung sekali anak-anakku ini. Rumah Pak Muslim ini tepat berada di sisi sungai. Jadi selesai penjelasan alat, mereka bisa langsung praktek cara menggunakannya. Itu dia kasih cari, itu apa tuh namanya, kasih pelajaran mencari ikan. Terus tuh itu ada 3 alat, itu pancing, damak, sama itu apa tuh namanya, jaring. Senang karena bisa belajar mencari ikan, terus mencari ikan di dalam air, terus memancing. Mempunyai tujuan baik, tidak selalu orang-orang menangkap itu adalah sesuatu yang baik. Nah, di situ kadang aku merasa sedih sih. Tapi ya udah. Aku kembali ke tujuan awal. Hampir 1 tahun sudah aku tinggal di antara Sungai Musi dan hutan Sumatera. Dari sini jugalah aku dituntut untuk bisa beradaptasi pada lingkungan sekitarnya. Pendidik memang profesi utama. Namun terlepas dari itu aku harus bisa jadi warga yang serba bisa. Terutama dalam hal meramu sumber daya alamnya. Seperti sore ini, anak-anak mengajakku mencari camilan khas mereka. Tengkuyung namanya. Sejenis siput, namun tempurungnya berwarna hitam legam. Keluarga emak bapak ini selalu baik padaku. Tak pernah menganggapku orang asing. Kan anakku cuma 2 yang perempuan. Lita gantinya kan baru berapa bulan, Pak? Paling 3 bulan. 3 bulannya pergi belaki. Lita datang. Senang lah aku sampai kayak anakku dewe. Lulusan sarjana di Desa Kembang Tanjung ini bisa dihitung jari. Tidak heran jika perubahan terkait pendidikan cukup lamban. Donald namanya, salah satu tenaga honorer 8 tahun di SDN Kembang Tanjung. Kiprahnya di pendidikan desa dimulai sejak dia masih duduk di bangku SMA. Enggak sih, enggak apa-apa. Kenapa malu? Ini kan pendidikan, masalah untuk generasi penerus kita kan. Dikarenakan aku pikir di sini masalah pendidikan anak-anak di desa ini remaja-remaja terus yang pemuda-pemudanya nggak ada yang mau terjun ke sini. Ini saja yang terjun ke sini cuman ada 1 orang ya. Kalau diajak ke terjun sini pada nggak mau. Bukan masalah nggak maunya ya. Di desa ini yang lulusan SMA kayak gitu masih sedikit banget gitu. Dua depan, 2 belakang 2. Dia ini seorang sarjana pendidikan, rela mengabdi dan tak keluar desa untuk mengejar materi.
Ya berkat dialah sekolah PAUD ada untuk anak desa. Dari anak-anak inilah kelak masa depan bangsa ditata, baik mereka yang tinggal di kota atau pelosok desa. Tak banyak harapan ibu untuk kalian, nak. Jangan lupa untuk gantungkan cita-cita setinggi angkasa. Untuk kelas 6 itu akan menghadapi tryout yang kedua di Kecamatan BTS Ulu. Saya lihat anak-anak sudah mulai berubah, berangsur-angsur. Berkat beliau lah, mereka bisa, orang tuanya bisa, sekarang sudah menyadari, guru-gurunya juga sudah. Jadi sehingga kita bisa maju ke depannya. Apa yang aku rasakan ini tak sebanding dengan perjuangan mereka. Seperti Donald, pemuda berhati mulia yang hampir 10 tahun mengabdikan diri untuk kemajuan pendidikan desa. Atau seperti Neni yang harus terus berjuang demi cita-citanya. Ternyata ketika kita mempunyai tujuan baik, tidak selalu orang-orang menangkap itu adalah sesuatu yang baik. Nah, di situ kadang aku merasa sedih sih. Tapi ya udah, aku kembali ke tujuan awalku kesini ngapain. Aku ingin berkontribusi untuk negara. Hal kayak gitu yang bakal aku hadapi. Biarlah setahunku hampir habis dimakan hari. Tapi kebersamaan, kebahagiaan, serta perjuangan akan selalu menjadi kenangan terindah yang tinggal di hati.